Delok wong lagi sholat, lagi rukuk, ngadep ke Al-Aqsa. Demi Allah, sekarang dirubah nang Masjidil Haram. Krungu ngono sing rukuk ya seneng bu ambe ngene-ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima udlama wa jala yujal 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatadin hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu yang insyaallah semoga Allah selalu menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan rezeki lancar, sehat selalu diberikan, yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, amin amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam, kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya ibu-ibu tak berhenti pula mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah. Minimal wujud syukur kita kepada Allah di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin amin ya rabbal alamin. Di Al-Quran, bulan yang dimuliakan itu ada 5. Di Al-Quran, bulan yang dimuliakan itu ada 5. 4 ada di surat At-Taubah ayat 36. Surat apa, Bu? At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Kata Allah, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang dimiliki oleh Allah itu ada 12. Dan 12 bulan itu, di antara 12 bulan itu kata Allah, Bu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Nah, tidak disebut memang nama-namanya sama Allah Rabbul Alamin, tapi kemudian diperjelas oleh Rasulullah 4 bulan itu apa saja. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, yang keempat adalah bulan apa? Rajab. Ada berapa bulan? 4 bulan. Apa yang pertama? Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Ini saudaraku, ikhwatadin hafizakumullah, bulan yang dimuliakan di Al-Quran. Sedangkan yang kelima, juga ada bulan yang kelima yang dimuliakan oleh Al-Quran. Ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Surat apa, Ibu? Al-Baqarah 185. Kalau yang 4 bulan tadi tertera di mana? At-Taubah ayat 36. Sedangkan yang kelima, bulan yang kelima ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan apakah itu?
Tadi yang 4 apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab, ya toh? Ada bulan yang kelima yang juga dimuliakan sama Allah. Tercantum dalam surat Al-Baqarah 185. Bulan apa itu? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu bulan yang kelima, yaitu bulan Ramadan. Jadi ada berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran? 5. 4 bulan haram ada di At-Taubah 36. 1 bulan suci Ramadan ada di surat Al-Baqarah 185. Dan 4 bulan haram ini bukan hanya Al-Quran yang memuliakan. Orang-orang Arab kuno pun ibu-ibu memuliakannya. Termasuk Ramadan ini tidak meremehkan Ramadan. Meskipun mereka tidak memuliakan Ramadan, orang Arab kuno. Yang memuliakan Ramadan adalah Rasulullah yang memunculkannya, kemudian dilegalkan oleh Al-Quran. Yang menarik, Bu, ada 1 bulan yang tidak tercantum di 5 bulan ini, yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Tapi bulan ini sama Nabi dimunculkan, dimeriahkan, sehingga bulan ini pun menjadi bulan yang mulia juga. Tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran, tidak dibicarakan oleh orang-orang Arab kuno. Tapi Nabi Muhammad, Bu, itu meramaikan bulan ini, memunculkan bulan ini. Bahkan Nabi sampai mengklaim ini sebagai bulannya beliau. Biasanya, Bu, kalau sesuatu itu diklaim miliknya, berarti ada hubungan emosional kan? Misal nih, ada anak, hari ini ganteng, terus rame kabeh. Lu aneh sebenarnya, terus sampai lewat. Lu iku anakku kan begitu. Ada hubungan apa? Emosional. Ono wong berhenti, Bu, di sebuah rumah, nunjuk omah. Iku omahku api bla bla, sampai lewat. Lho ya iku omahku kan begitu kan. Karena ada hubungan apa? Emosional. Ono bapak-bapak lewat kaya digerubutin ibu-ibu sampai ngomong, "Lho iku bojoku," misalnya itu. Karena ada hubungan apa? Itu karena ada hubungan apa? Emosional. Maka sesuatu kalau diklaim iki milikku, itu berarti ada hubungan emosional. Loh, perhatiin loh Bunda. Ada 1 bulan yang bulan ini tidak pernah ada di dalam Al-Quran, tidak pernah dimunculkan, tidak disebut sebagai bulan yang mulia. Tapi ternyata bulan ini sama Nabi, saudara, dimunculkan, dimuliakan, bahkan sama Nabi diklaim sebagai bulannya beliau. Berarti dengan bulan ini Nabi punya hubungan emosional. Bulan apakah itu, Bu? Bulan apa, Bu? Duh, tak, Bu, aku dari tadi ngomong itu nggak bisa dipahami itu, Bu. Bulan apa, Bu? Hah? Ramadan. Lah temanya tadi itu apa temanya? Sya'ban tuh, Bu. Loh, berarti sampean nggak percaya diri gitu loh. Minder, aku cuman kaget saat itu berubah. Mesti tetap gitu loh. Mestinya apa? Tetap. Tidak ada di Al-Quran. Tadi yang disebut di Al-Quran kan 5 bulan. 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, terus 1 Ramadan. Ada 1 bulan yang dimunculkan oleh Nabi. Nabi memuliakan, Nabi mencintai itu bulan. Bahkan Nabi mengklaim itu sebagai bulan beliau. Bulan apa namanya itu? Ya Sya'ban, ojo disebut Ramadan loh, Ramadan juga. Saya itu tadi pura-pura kaget sampai langsung merubah daripada Sya'ban menjadi Ramadan. Bu, bulan apa, Bu? Bulan apa? Saya, Bu, kelilipan. Bulan apa, Bu? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kenapa Nabi punya hubungan emosional dengan Sya'ban? Ada apa dengan Sya'ban? Ini yang kita bahas. Ada apa dengan Sya'ban? Nabi sampai kok punya hubungan apa? Emosional.
Ada 5. Ada apa dengan Sya'ban sampai Nabi punya hubungan apa tadi? Emosional. Jawabannya apa? Ada 5 hal, yang 5 hal ini membuat Nabi punya hubungan emosional dengan Sya'ban. Yang pertama, saya ingin tanya sama ibu-ibu. Nabi Muhammad masuk pertama kali kota Madinah bulan apa? Halo? Ini lho Bu ya, nek sampean gak iso jawab, ngomong gak iso. Ojo memaksakan diri untuk apa? Jawab. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ibu tahu nggak Nabi Muhammad hijrah pertama kali masuk kota Madinah bulan apa? Nah itu loh jawabannya, gak tahu loh. Ojo berusaha jawab. Ibu saya kasih tahu, Nabi Muhammad hijrah itu Bu, nyampe dan masuk melebu nang kota Madinah pertama kali itu bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12. Jadi 12 Rabiul Awal ini sesuatu banget sama Nabi. Lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal, ya toh? Wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal. Masuk ke kota Madinah pertama kali 12 Rabiul Awal. Oke, sampai di sini paham sih? Nabi masuk pertama kali Madinah bulan apa? Rabiul Awal. Saya ingin tanya lagi, tolong kalau nggak bisa jawab langsung bilang nggak bisa, oke ya? Bu, apakah bulan Rabiul Awal ini sudah melewati Al-Muharram? Isik Bu, dipikir disik toh, langsung ngomong nggak tahu. Bu, apakah bulan Rabiul Awal ini ngelewati bulan Muharram? Ya, ayo. Ibu hafal ora bulan-bulan Hijriah? Halo, Bu. Ini namanya majelis apa, Bu? Al-Mar'atus Sholihah. Ya Allah, Al-Mar'atus Sholihah. Gak hafal bulan-bulan Hijriah. Yang pertama apa, Bu? Syawal. Ya Allah, ya Yang pertama apa, Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti bulan terakhir bulan 12 bulan apa? Zulhijjah. Bulan Muharram bulan berapa? Bulan 1. Bulan Rajab bulan keberapa? Ya hitung mana Bu, hitung mana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti Rajab bulan keberapa? 7. Rabiul Awal bulan keberapa? Masa ngitung mana Bu? Berapa? 3. Bulan Muharram 1. Berarti kalau pertanyaan saya, Nabi Muhammad masuk kota Madinah pertama kali bulan apa tadi? Bulan Rabiul Awal. Pertanyaan saya tadi apa? Apakah melewati bulan Muharram? Iya, karena Muharram bulan pertama, Rabiul Awal bulan ketiga. Ngelewati Bu. Karena ngelewati Bun. Saya mau cerita boleh Bu ya? Jadi biasanya orang kalau cerita itu kan kadang ngantuk Bu ya. Apa mana ngaji sing sangat kritis sing ngaji majelis taklim Al-Mar'atus Sholihah. Lalu siang-siang ngaji, panas-panas ngaji. Nek wong solehah gak nggak mau. Wae turu Bu ya toh. Ngaji Bu. Saya mau cerita boleh Bu? Kalau Ibu mau tidur silakan, enggak apa-apa ya toh. Karena biasanya orang tidur itu menunjukkan majelis taklimnya itu menghasilkan ketenangan.
Ya kan wong tenang itu baru sok turu, nek gak tenang gak iso turu. Wong sumpek stres susah turu, Bu. Makanya ono pengajian, ono sing iso turu, jarno, Bu. Itu berarti dia menghasilkan ketenangan. Iku nek sing turu 1-2 orang. Nek turu kabeh sing masalah ustaz itu. Cek suwe-suwe. Bu, saya mau cerita. Tadi Nabi itu masuk kota Madinah bulan apa? Ngelewati Muharram tidak? Ngelewati. Artinya Nabi di tahun pertama berada di Madinah enggak menangis suasana bulan Muharram. Oke, lewat Muharram, apa tadi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tahun kedua Nabi menangi. Paham je? Halo? Nabi menangi. Ternyata, Bu, Muharram di kota Madinah itu rame suasananya. Kayak ono peringatan ngono. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4 Muharram rame, Bu. Makanya aku tuh susah nek di syuting. Aku kadang-kadang melakukan sakno iku lho sing ke sini maaf Pak ya. Yang ini ki aku Pak gak iso dikon mandek ke situ tuh gak bisa. Sampai mana tadi, Bu? Rame. Puncaknya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram apa jenenge? 10 Muharram namanya apa? Asyura. Asyura itu artinya 10. Jadi tanggal 10 Muharram disebut apa? Iki ibu almar'atu sholeh gak tau ngaji to iki. Asyura tanggal piro ora paham. Asyura iki ya tanggal 10. 10 napa? Muharram. Ternyata puncaknya tanggal 10 itu tambah rame, Bu. Nabi akhirnya tanya sama sahabat-sahabatnya, "Sik, iki ono apa kok rame nang kota Madinah ini?" Nabi setahun toh nang Madinah toh. Kok rame kok ono apa? Wong Yahudi kok padha mlaku riwa-riwi, poso kabeh, ono apa iki? Maka sahabat menjawab, "Dzaka yaumun adim ya Rasulullah, itu hari agung ya Rasulullah. Yaumun najjallahu Musa wa aghraqa ala Fir'aun." Hari di mana Allah memenangkan Musa di Asyura itu dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah pas tanggal 10 Muharram atau Asyura itu. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah. Sehingga karena Nabi Musa berpuasa tanggal 10 Muharram atau Asyura itu, Bu, maka sejak itu dari generasi ke generasi orang Yahudi poso napa? Asyura. Sampai di zaman Kanjeng Nabi sing rame tadi itu. Apa kata Nabi, Bu, ketika mendengar penjelasan sahabatnya? Nabi berkata, kata Nabi ini, "Ana aula bi Musa minkum." Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi. Fasomahu, Nabi pun berpuasa karena enggak sempat sarapan. Wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan sahabat untuk berpuasa sing gurung sempat sarapan monggo poso kabeh. Sehingga kalau ada pertanyaan, puasa wajib pertama yang berlaku bagi umat Islam poso napa, Bu? Asyura. Sehingga puasa umat Islam yang pertama ya poso Asyura. Itu bulan apa tadi? Dimulainya puasa Asyura tadi? Muharram toh? Muharram. Perhatikan, Bu, tangan saya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, masuk Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban. Tanggal berapa, Bu? Berarti tahun keberapa itu? Tahun kedua Hijriah, kan Nabi tahun kedua di situ Nabi, ya toh. Disebut tahun kedua Hijriah. Tanggal 2 Sya'ban turun ayat Al-Baqarah 183 sampai 185. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat apa itu?
ayat puasa Ramadan. Jadi selama 7 bulan lebih Nabi itu sudah menganut paham wajib puasa Asyura. Bu, ini jujur dijawab ya. Ini bukan masalah tahu dan tidak tahu, tapi ini masalah kejujuran jenengan untuk bisa menjawab. Halo, siap Bu? Ini bukan masalah tahu dan tidak tahu, tapi ini masalah sampai jujur apa orang. Oke? Paham Bu? Halo? Kok pada takut ini Bu? Bu, enggak, ini bukan masalah salah atau tidak, tapi masalah apa? Jujur atau orang jenengan? Tolong dijawab Bu. Bu, halo Bu, kalau saya tanya ya, jujur dijawab. Misal Bu, misal umpama Bu, ya podo ya misalnya. Ini bener loh Bu ya. Misal umpama seandainya poso Ramadan 30 dino. Misal. Jujur sampean jawab. Poso Ramadan 30 dino dirubah sama Allah menjadi 1 hari puasa. Terus mari ngono menini langsung riyo oleh THR libur panjang. Jujur Bu, sampean seneng ora? Halo? Ini aku seneng Bu. Sampean seneng? Iya, loh saya nggak tanya mungkin tidak. Ini jujur kalau misal terjadi. Wong sampean lho gak pakai misal kowe ngono wis mulai kok. Ayo. Mlebu Ramadan sing dipikir riyo to. Iki kurang pirang dino. Riyo sedina iku lho Bu sik diitung. Padahal alhamdulillah kurang 29. Sing dipikir riyo. Itu kebalik dengan jiwa siapa? Jiwa sahabat Bu. Sahabat awal wajibnya puasa berapa hari? Loh, tadi puasa wajib pertama puasa apa? Asyura itu berapa hari? Kan 1 hari Bu. Diganti sama Allah 7 bulan kemudian, bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tanggal 2 Sya'ban diganti sama Allah dengan turun firman Allah surat apa tadi? Al-Baqarah 183 hingga 185 tentang ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya Bu. Itu sahabat sowan. Sedino diganti 30. Seneng nek awake dhewe 30 diganti sedino sing seneng. Sahabat tuh seneng Bu. Apa kok sahabat seneng? 1 Bu, karena sejak awal Muharram poso Asyura, sahabat dan Rasulullah dibuli sama orang-orang Yahudi. Jari ini agama nyar. Lah kok posone podo? Lah ngono to. Itu kan posone wong Yahudi yang Asyura itu awalnya kan begitu. Terus Nabi mewajibkan ke sahabatnya. Jarine agamanya Nabi terakhir. Lah kok posone podo? Ya akhirnya rodok gundah gulana. Baru setelah dirubah khusus umat Islam punya puasa sendiri, yaitu puasa Ramadan selama sebulan Bu. Seneng sahabat, saking senengnya Bu. Ini ngapunten indikatornya, saking senengnya. Ibu kan kalau kita kan sudah biasa puasa Ramadan tuh ya. Ibu umurnya berapa kira-kira? Maaf Bu, nggak boleh. Pokoknya wong wedok ibu Bu ya, jangan ditanya 2 hal Bu. 1 umur, yang kedua berat badan. Sudah nggak usah toleh kiri kanan Bu, lihat saya saja itu. Tuh. Kalau ibu umurnya 50 misalnya, berarti akil balik umurnya 15. Berarti kan 35 tahun puasa Ramadan. 35 kali puasa kan Ramadan. Mestinya biasa kan? Halo. Ini sahabat Bu. Tadi diwajibkan puasa Ramadan tahun keberapa tadi? Kedua. Bulan apa? Lah,
Sya'ban. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Sya'ban. Oke, tanggal 2 Sya'ban. Terus posone kapan? Ya kan bulan berikutnya toh. Sya'ban, Ramadan. Artinya kan langsung poso. Padahal mereka, Bu, sahabat-sahabat, di mana kita contoh, belum pernah ngalami poso Ramadan. Maksud saya poso 30 dina itu belum pernah ngalamin. Itu langsung itu tanggal 2 Sya'ban itu perintahnya. 1 Ramadan berikutnya 1 bulan, selisihnya beberapa hari toh, 28 hari toh, mereka langsung melaksanakan itu puasa. Dan mereka senang padahal musim panas. Bersamaan dengan itu, Bu, tanggal 15 terjadi perang. Nabi meminta sahabat-sahabat ini pergi ke Badar, perang Badar. Ibu tahu Madinah dari Badar itu berapa kilo? 150 kilo. Berjalan 3 hari, 15, 16, 17 nyampe di Badar. Terjadilah pertempuran sampai berhari-hari, saudara. Bayangin tuh. Sampai-sampai Nabi ngomong gini, sahabat-sahabat, saya enggak poso rapopo. Perhatikan kalimatnya Nabi, saya enggak poso rapopo. Saking panasnya, saking beratnya, tapi tetap semuanya apa? Puasa. Itu yang luar biasa. Dan perintah puasa terjadi tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Sya'ban. Itulah yang membuat Nabi sangat emosional dengan bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Apa yang membuat Nabi emosional dengan bulan Sya'ban? Karena perintah puasa terjadi di tanggal 2 Sya'ban. Yang kedua, Bu, nunggu ya. Enggak lupa. Bu, tanggal 2. Mau tanggal berapa tadi? 2 Sya'ban. Yang nomor 2, Bu, tanggal 15 Sya'ban di tahun yang sama. Tanggal berapa? Di tahun yang sama. Turun ayat yang secara emosional membuat Nabi itu gembira. Ayat apa? Ya bagus, nggak tahu. Surat Al-Baqarah ayat 144. Surat apa? Ayat tentang ayat 144. Ayat tentang pengalihan kiblat. Dulu, Bu, sholatnya Nabi Muhammad itu sholatnya dulu, sejak dulu sholatnya Nabi Muhammad itu, saudara, ibu, itu sejak di Mekah itu sudah menghadap ke Masjidil Aqsa. Dulu sholatnya dulu tuh sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu sholatnya 2 kali, pagi, subuh sama malam, masing-masing 2 rakaat. Jadi dulu sholatnya cuma 4 rakaat. Nah, masalahnya kalau Nabi berada di Mekah, Bu, perhatikan, Bu, ya. Perhatikan, Bu. Ini apa, Bu? Gelas. Ini ya, pada gelas ya. Bentar, Bu, ya. Bu, ini gelas. Ada berapa, Bu, sini? 1, 2, 3. Ini Mekah, ini Madinah, ini Al-Aqsa. Arah utara, ya. Saya pakai ini biar Ibu bisa memberi ada gambaran. Sebelah utara, sebelah selatan. Madinah di tengah-tengah. Oke. Jadi kalau Ibu itu sholat pas waktu di Madinah itu ngadep kemana? Timur atau barat? Nek barat itu toko Indonesia, Bu. Kiblatnya nang barat. Kalau Ibu ada di Madinah, sholatnya ngadep kemana? Timur atau barat? Ini utara, Bu. Coba perhatiin. Ini utara, ini selatan, ini Madinah. Kalau orang ada di Madinah, sholatnya di mana? Ke selatan, toh, Bu.
Jadi jenengan tuh kalau berada di Madinah pas waktu sholat itu pasti menghadap ke selatan. Karena Mekah itu berada di sebelah selatan kota Madinah. Di sini selatan. Paham je? Paham je? Halo, paham? Saat Nabi berada di Mekah, Bu, Nabi nggak ada masalah ngadap ke Al-Aqsa. Ini Al-Aqsa. Kenapa nggak ada masalah? Karena Nabi tetap ngadepnya ke Ka'bah, tapi mencari sisi yang langsung linier ke utara. Tahu nggak? Ini misalnya Ka'bah kota nih, sana utara Al-Aqsa. Nabi itu mesti cari posisi yang di sini. Nggak mungkin posisi di sini, ngadep sini kan berarti kan. Posisi di sini supaya lurus ngadep juga ke Al-Aqsa. Jadi sekaligus ngadep Ka'bah, Al-Aqsa. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Nabi hijrah, Bu. Apa yang terjadi ketika Nabi hijrah? Nabi hijrah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Nabi sholatnya menghadap kemana? Al-Aqsa toh? Al-Aqsa di mana? Utara. Berarti Ka'bahnya selatan, betul. Berarti Ka'bahnya di belakangnya atau di singkuri? Lah iya kan di Madinah. Nabi pergi ke Madinah, ya kan? Hijrah ke Madinah. Ini yang jadi masalah di sini. Sholatnya kan ngadep ke mana? Ke Al-Aqsa toh, Bu. Sini kan? Berarti Ka'bahnya di belakang. Dibelakangin Ka'bahnya. Karena di sebelah selatan. Gak iso disiasati kayak tadi itu. Kalau di Mekah kan disiasati sama Nabi, cari sisi Ka'bah yang menghadap ke utara. Lah kalau di Madinah, ra iso. Karena Mekahnya ono nang buri, gitu. Aqsa ono nang ngarep, gak bisa. Itulah yang membuat Nabi itu sedih, Bu. Selama 17 bulan Nabi itu bolak-balik delok langit. Ya Allah, kapan dirubah arah kiblatnya ya Allah. Seperti itu tuh, Bu. Sehingga, Bu, tanggal berapa tadi? 15 Sya'ban. Beberapa hari setelah turun ayat puasa tadi, 15 Sya'ban, Bu, turunlah pengalian arah kiblat. Yang asalnya ke Al-Aqsa dialihkan ke Masjidil Haram, ke selatan. Apalagi Nabi itu ya diilo-ilo nambe wong Yahudi, katanya agama baru tapi kok kiblate padha, posone padha. Saiki posone wis beda, tinggal kiblate sing gurung, apa maneh Ki Muhammad. Ayo, Nabi sedih dibuli begitu. Nunggu wahyu kapan wahyu ini turun, kapan wahyu ini turun, ya begitu. Maka turun di bulan Sya'ban. Tanggal berapa tadi? 15 Sya'ban. Qad nara. Ayatnya berapa tadi? Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi bolak-balik lihat ke langit kapan wahyu turun. Seolah Allah mengatakan, ya Muhammad, aku tahu apa yang kau mau. Maka di situ falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami rubah arah kiblat kepada kiblat yang engkau senangi. Saat itu Nabi lagi sholat, Bu, habis takziah di rumahnya Bani Salamah, keluarga besar Bani Salamah. Terus wae sholat duhur, Nabi sholat bareng jamaah. Ono wedok nang mburi, Bu, ya. Ini kiblat sana ya. Di sini laki-laki, Nabi di situ sholat. Jibril turun pada mau rakaat ketiga. Allahu Akbar. Dari tasawuf awal, Allahu Akbar. Turun Jibril ngasih surat Al-Baqarah 144 tadi itu. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ya Muhammad ke masjid. Seneng Nabi, Bu. Awalnya nang Masjidil Aqsa, balik Nabi dong ketok jamaah kan begitu. Adep-adepan. Maka sama Nabi pindah seret, pindah, Nabi pindah, Bu,
Nabi yang pindah, maaf, Nabi yang pindah. Jadi Nabi itu pindah ke sana, Bu, ke arah sana, diikutin oleh bapak-bapak sana, sehingga posisi ibu-ibunya maju ke tempat bapak-bapak. Itu saudara, saking senangnya setelah assalamualaikum Nabi menjelaskan, alhamdulillah ini barusan Ka'bah, barusan kiblat diarahkan ke Ka'bah. Saking senangnya ada jamaah yang langsung berdiri, Bu. Sebentar ya Nabi langsung keluar, ini mau ngasih tahu ke banyak orang. Sampai dia lihat lewat sebuah perkampungan, lagi sholat juga di perkampungan itu, lagi rukuk begini. Delok wong lagi sholat, lagi rukuk ngadep ke Al-Aqsa. Demi Allah, sekarang dirubah nang Masjidil Haram. Krungu ngono sing rukuk ya seneng Bu ambek ngene-ngene. Wah, itu senengnya. Dan itulah yang membuat Nabi emosional, Bu, dengan bulan apa? Sya'ban. Itu yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, ada apa di bulan Sya'ban sehingga Nabi emosional? Lagi-lagi turun ayat di bulan Sya'ban di tahun yang sama. Yang pertama tadi ayat puasa, Al-Baqarah 183, 185. Yang kedua ayat pengalian kiblat 144. Yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 56. Surat apa, Bu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, sehingga Nabi seneng luar biasa dengan Sya'ban. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada apa di bulan Sya'ban, Bu? Ada cucu Nabi. Cucu Nabi itu namanya siapa, Bu? Hasan bin Husain, ya. Hasan dan Husain, ya. Itu cucu asli, maksud cucu yang biologis. Ini cucu angkat. Namanya Usamah bin Zaid. Cucu angkat. Jadi Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Dulu pernah sama Nabi Zaid ini dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian cerai sama Zainab, sehingga mantu angkat Nabi ini sama Nabi dinikahi. Dan ini menjadi hukum, boleh menikahi mantu angkat. Misal nih, kita punya anak angkat sejak kecil, belum kita asuh, belum sampai dewasa, terus kita nikahkan. Terus ternyata cerai sama istrinya, kan mantu angkat itu kan ya. Nah, boleh digantikan sama bapak angkat tuh boleh. Dalam Islam itu boleh karena tidak ada hubungan biologis, dan itu yang terjadi. Nah, beliau punya cucu tadi namanya tadi, akhirnya Zaid bin Harisah kan nikah lagi, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah ini yang sempat tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya itu loh selalu melihat engkau itu kok puasa lebih banyak itu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Iya, itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena diapit oleh dua bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka saya ramaikan. Kenapa diramaikan? Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan itulah direkapnya seluruh amalan ibu-ibu dari mulai tanggal 1 kemarin. Itu ada rekapitulasi laporan. Amalan ibu selama setahun itu dilaporkan oleh malaikat mulai tanggal 1 kemarin sampai akhir Sya'ban. Terus naik terus itu laporan kepada siapa? Allah. Dan Nabi bilang begini, aku pingin banget saat amalanku dilaporkan untuk amalan setahun, posisiku dalam kondisi ngaji, posisiku dalam kondisi puasa, posisiku dalam kondisi tilawah, sedekah di bulan Sya'ban itu. Makanya ayo ibu-ibu, kalau bisa bulan Sya'ban ini banyakin amal soleh.
Supaya apa? Saat ada laporan ke langit itu, posisi kita dalam kondisi beramal soleh. Ibu tahu tidak? Orang kalau lagi di bulan Rejab itu kenapa banyak amal soleh? Nabi Muhammad sampai puasanya itu 1 bulan, Bu. 1 bulan. Kenapa? Karena laporannya itu terus menerus tiap hari selama 1 bulan. Ini sekarang ini ibu lagi dilaporin, oh ini ya Allah, ibu-ibu mar'atas solehah ternyata siang-siang gak turunin nang pengajian. Wow, seneng itu Allah, Bu. Karena apa? Positif. Itulah pula kenapa Ibnu Rajab Al-Hambali menganjurkan kalau bisa di bulan Sya'ban ini bulan kegiatan amal solehnya ditingkatin. Kalau bisa sedikit pun jangan sampai berbuat maksiat. Karena khawatir ketika kita berbuat maksiat, saat dilaporkan kepada Allah, nilai kita menjadi negatif, saudara. Ayo ibu. Sehingga kalau kita di bulan Sya'ban ini, Bu, amalan kita banyak ya. Tilawah banyak, qiyamul lail banyak. Maka insya Allah Ramadan tinggal panen. Amalan kita lo tinggal panen. Ngerti nggak maksudnya panen? Ibu tahu nggak panen itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Jadi maksudnya kalau ibu di bulan Ramadan itu seneng banget, insya Allah berarti menjadikan Ramadan sebagai bulan panen amal soleh. Ibu seneng toh Ramadan? Seneng buka ini apa seneng poso nih? Ayo seneng belonjone, seneng shoppinge, seneng bukone, seneng ngurusin mudik, seneng riyoyoe. Jenengan seneng napa nih, Bu? Seneng terawih nih? Halo, jujur Bu, jujur dijawab. Ibu seneng terawihnya? Kalau begitu seneng terawihnya itu yang lama atau yang cepat, Bu? Sebelas apa 20, Bu? 11 yang cepat ye. Ayo, nek jenengan sholat malamnya lebih kenceng, lebih nikmat di bulan Ramadan, berarti sampean sudah panen. Tapi nek sampean aras-arasen sholat qiyamul lail, nambah-nambah sholat malam si aras-arasen, berarti belum wayahe panen amal soleh. Kalau jenengan menikmati sing jenenge tadarusan itu, Bu, berarti bener-bener jenengan itu lagi panen amal soleh. Tapi nek jenengan ngejus Al-Quran, maksud saya one day one jus itu wangel, sak lembar ku angope ping 10. Sak lembar ku angope ping 10 misal. Berarti Bu, berarti Ramadan bukan bulan panen, tapi bulan bergiat untuk amal soleh. Belum banyak panen jenengan. Mestinya bergiat amal solehnya di kapan, Bu? Sya'ban. Ayo, saya kasih tips ya. Dipaksa bulan Sya'ban ini, Bu. Dipaksa apa? Giat amal soleh. Gimana? Ada 5 tips. Yang pertama, paksa, Bu. Dipaksa. Kalau sudah dipaksa menjadi apa? Terpaksa. Iya. Kalau sudah terpaksa jadi apa? Bisa dulu. Terpaksa bisa. Setelah bisa dilakoni bolak-balik jadi apa? Yang keempat, biasa. Kalau sudah biasa beramal soleh jadi apa, Bu? Biasa. Ayo, sudah biasa, terbiasa. Jadi apa? Nikmat dong. Itu panen. Ayo, mulai yang pertama apa tadi? Pokso, Bu. Pokso tangi bengi. Ya. Pokso ayo salat sing lempeng. Pokso Rejab iki poso. Sya'ban iki poso. Pokso Bu, pokso tangi bengi, pokso poso, pokso ngaji Quran. Engko nek wis dipaksa-paksa jadi apa tadi? Terpaksa. Tangi bengi ya terpaksa. Apa-apa sih terpaksa. Tapi kalau terpaksa dilakoni bolak-balik jadi apa? Bisa. Kalau bisa ini dilakoni bolak-balik yang keempat jadi apa? Biasa dan terbiasa. Kalau amalan sudah terbiasa dikerjakan jadi apa, Bunda? Nikmat. Kalau nikmat enteng toh. Nah, kita berharap Ramadan kita menikmati. Makanya puncak amalan soleh yang kelima, Bu, yang tadi membuat Nabi emosional, karena di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Nabi itu, Bu, pernah sujud suwe
Sama dengan ibu-ibu sujud pernah lama atau Bu ya? Cuman mikir dalam sujud iki rokat ki piro ya Nabi itu Bu kalau sujud lama itu sampai gak bergerak. Aisyah itu sampai khawatir Nabi ini wafat, dicubit sama Aisyah. Baru Nabi kemudian bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Aisyah? Maaf ya Rasulullah, jenengan koyok wong wafat loh. Sujudnya kok suwe terus meneng, aku khawatir. Aisyah tahu nggak? Ini malam apa? Itu kata Nabi. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ini malam nisfu Sya'ban. Allah lagi turun di sepertiga malam dan memberikan tawaran pengampunan kepada seluruh makhluknya di malam itu, saudaraku. Kecuali dua orang yang nggak bisa mendapatkan ampunan. Siapa? Orang musyrik dan orang yang menebarkan kebencian di WA, di medsos, itu kan, di Facebook, menebarkan kebencian, itu yang nggak akan pernah diampuni. Ayo Ibu, sambut nih malam nisfu Sya'ban supaya Ramadan kita jauh lebih baik. Jadi kesimpulannya, apa yang membuat Nabi punya hubungan emosional dengan Sya'ban tadi? Ada berapa? 5. Yang pertama, di bulan Sya'ban ada apa? Turunnya ayat puasa. Surat apa tadi? Al-Baqarah 183, 185, ayat 4, 185. Terus yang kedua, turunnya surat apa? Al-Baqarah 144. Apa itu? Pengalian arah kiblat dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang ketiga, turunnya perintah sholawat kepada Nabi. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 56. Ya toh? Itu yang membuat Nabi emosional. Yang keempat apa Bu? Bahwa di bulan Sya'ban itu kata Rasulullah, bulan pelaporan seluruh amal soleh selama setahun, dan pelaporannya dilakukan selama sebulan penuh, yaitu bulan Sya'ban. Yang kelima terakhir, ada apa di bulan Sya'ban Bunda? Ada nisfu Sya'ban. Jangan tinggalkan kita beribadah di bulan Sya'ban, terutama di nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Ibu-ibu, silakan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu-ibu. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, di bulan Ramadan ini ada satu hari yang sangat istimewa 10 bulan terakhir, 10 hari terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada satu hari yang sangat istimewa yang harus kita dapatkan. Kami selalu mendapatkan saat seperti itu dengan mencapai 10 hari terakhir itu dalam satu hari. Nah, kalau kami diberi suatu arahan, diberi suatu petunjuk, diberi suatu pegangan pikiran, juga Lailatul Qadar satu hari itu bisa kami terima dengan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Iltamisuha fil ashril awakhir minal witr. Cari itu Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, di malam ya, bukan di pagi hari, di malam-malam 10 hari terakhir, di witirnya. Jadi di 21, 23, 25, 27, terus 29. Nah, 21, 23, 25, 27, 29, 5 hari. Kalau jenengan bisa ngamalkan aktivitas malam hari dengan tahajud, munajat sama Allah 5 hari di 21, 23, 25, 27, 29 dengan cara munajat, iktikaf di masjid, Masya Allah sudah dapat tuh Lailatul Qadar. Sesungguhnya ibu-ibu ini, saya kasih tahu biar semangat saja ya, perlu ibu-ibu ketahui, ibu-ibu ini sudah dapat Lailatul Qadar. Sudah dapat semuanya Lailatul Qadar. Siapa yang sholat tarawih full mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir, atau bangun untuk menyiapkan sahur bojo meskipun lagi menstruasi, itu menangi Lailatul Qadar. Menangis. Apalagi nek beneran bener-bener lempeng malam 21 iktikaf, malam 23 iktikaf, malam 25 iktikaf. Manfaatkan ini masjid ya kan. Malam 27 iktikaf. Wah, malam 29 itu pasti itu. Cuman nih ngapunten nih, Nabi tidak pernah memberikan penjelasan di antara 5 malam ini yang mana, supaya menjadi misteri dan kita tetap semangat gitu ya. Oh, namanya misteri,
Boleh nggak kita tebak-tebakan? Boleh. Makanya banyak ulama yang nebak-nebak, yang menyatakan di malam 21, malam 27, dan malam yang terakhir. Jadi yang paling banyak itu malam 21, malam 21, malam 25, malam 27, dan malam yang terakhir, malam 29. Wis total semuanya. Kalau saya semuanya aja, pasti menangin. Ibu kalau nggak dapat Lailatul Qadar, nggak bakalan gembira seperti hari ini. Ini wajah-wajah bekas Lailatul Qadar semuanya. Lu iya toh, kita harus semangat, pasti. Cuma tak kandani Bu ya, nek kabeh ulama oleh memecahkan misteri itu kapan? Ada ulama yang menurut saya itu logis. Saya ingin tanya Bu, kira-kira malam, kira-kira itu yang baik itu yang awal apa yang akhir Bu? Ojo milih loro kok Bu, sampean milih dike loro. Pilih itu jenenge dipilih, ojo dipilih kabeh. Awal yang akhir apa pilih awal, yang baik itu yang awal apa yang akhir? Akhir apa awal? Ibu kalau berdoa itu minta akhir hidup yang baik apa awal hidup yang baik? Akhir yang baik kan? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kan begitu. Husnul khatimah itu apa? Lah ya, akhir hidup yang baik. Jadi yang dinilai itu di akhir apa di awal? Di akhir. Ujian itu dinilai di akhir apa di awal? Akhir, saudara. Maaf ya, sepelacur-pelacurnya pelacur Bu. Tapi akhir hidupnya dia bertaubat, masuk surga Bu. Tapi sebaliknya, naudzubillah, seustadnya ustad Bu, ceramah nang dindi, tapi akhir hidupnya durjana sama Allah, naudzubillah, masuk neraka. Karena Allah ngelihat di mana? Akhir. Paham ya? Berarti segalanya dilihat yang baik itu yang mana? Akhir. Malam dibagi menjadi 3, sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, dan sepertiga malam akhir. Yang mana yang sepertiga malam akhir? Ramadan dibagi menjadi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Yang mana yang dicari-cari orang? 10 akhir. Terus malam-malam ganjil itu ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Mana yang akhir Bu? Yang akhir malam 27, malam 29. Disitulah Lailatul Qadar. Sama Allah ditaruh terakhir. Kenapa ditaruh terakhir? Kenapa? Karena justru di saat terakhir orang pada senang bukan lagi ke masjid tapi ke mall. Ditrap sama Gusti Allah. Ayo, semakin terakhir, semakin kita semangat mendekat kepada Allah. Semakin terakhir di Ramadan, semakin munajat kita menangis kepada Allah. Bukan semakin gegap gempita, ngemol macam-macam. Makanya ini keluarga saya, bulan Sa'ban terakhir pergi ke mall. Begitu. Terakhir belanja, wis tak kayak kabeh. Terus pokoke Ramadan gak nang dindi kecuali ibadah. Begitu, Bu. Cuman saya habis ini ke mall, Bu. Nih jam 3 karena ada ceramah di TP. Mau ikut saya silakan. Di TP, Bu, di TP. Baik, Bu ya, mudah-mudahan saya selalu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan sehat ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dikumpulkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Waktu perintah sholat pertama menghadap Al-Aqsa itu ada di mana ya? Maksudnya apa memang perintahnya ada Al-Aqsa pertama kali? Perintah sholat. Oh, perintah sholat di Al-Aqsa. Al-Aqsa, sholat 5 waktu itu di Al-Aqsa, di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Ini belum pernah saya ngisi pengajian oleh-oleh 3 oleh-oleh dari Sidratul Muntaha. Oh belum ya, kapan-kapan undang lagi. Bu, dari perintah sholat itu dari Sidratul Muntaha. 5 waktu itu ya.
Sedangkan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada sholat seperti biasa. Para Nabi semua sudah sholat juga, yaitu subuh sama malam, Isya dulu. Tapi istilahnya bukan istilah subuh, pagi sama bukrotan wa asyiyatan, masing-masing 2 rakaat. Dulu seperti itu, sebelum ada perintah sholat yang 5 waktu ini. Begitu. Berarti orang Yahudi yang Sama, sholatnya juga begitu. Sama, sholatnya juga. Sama, karena milahnya Ibrahim. Agamanya ke Nabi Ibrahim ya. Oke, ada lagi silakan. Cukup? Baik, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan. Insya Allah kita diberkahi di bulan Sa'ban dan dipanjangkan umur kita untuk bisa menangi di bulan Ramadan. Amin ya Rabbul Alamin. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.